Jadi masyarakat itu menganggap jika kegiatan dakwah itu adalah ceramah dan ceramah itu adalah dakwah itu sendiri. Muncul permasalahan berikutnya, kurangnya penghargaan terhadap dai. Jadi yang dianggap dai, yang dihormati, yang melakukan kegiatan dakwah itu hanya penceramah-penceramah. Sekarang kita itu kayak semacam ada ketakutan-ketakutan gitu ya. Misalkan kayak orang menjadi imam terus digaji kayak gitu, nanti takut dibilang komodifikasi agama. Kan kayak gitu. Jadi ada kayak semacam serangan-serangan seperti itu. Kemasan dakwah itu nggak harus dengan ceramah, nggak harus dengan apa, tapi bagaimana kemudian kita mengikuti tren yang sedang in saat ini, tapi kita isi dengan konten-konten yang kontennya itu adalah Islami, kontennya itu dakwah. Tagline kita sekarang di Fakultas Dakwah itu one person, one passion. Nah itulah nanti kita akan mencari nih kira-kira passionnya siapa yang akan kemudian mendahului untuk menjadi tren itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aqua, selamat datang kembali di podcast kita Rumi, Ruang untuk Mencari Inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentunya bagi kalian para Sobat Aqua, yaitu Fakultas Dakwah nggak cuma ceramah. Apakah benar bahwasanya dakwah itu sebenarnya ngapain aja sih? Kita hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Selamat datang Bapak Ulul Aidi. Iya, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Iya. Selamat datang kembali di podcast kita Fakultas Dakwah ya Pak. Ya. Kalau nggak salah Bapak pernah ini ya podcast di sini juga? Pernah ya kan? Dulu itu apa ya, tentang apa lupa saya. Saya ingat Pak tentang ini harmoni apa ya antara. Oh iya. Itu ya yang kayak yang ya antara agama dan budaya itu. Oh iya. Oke Pak, kita small talk dulu lah. Iya. Pas aja gitu. Jadi gini Pak, saya tuh penasaran Pak. Kita kan sekarang lagi libur lah istilahnya sekarang, semester antara gitu. Kalau dosen tuh libur juga nggak sih Pak? Enggak. Kita nggak libur. Kita menyiapkan perkuliahan kalian di semester depan. Justru kalau seperti ini tuh malah banyak sekali kegiatan. Kayak kemarin itu beberapa minggu yang lalu, ya baru selesai minggu kemarin itu, kita ngejar senior-senior kalian yang harus lulus gitu kan, karena supaya tidak terkena pembayaran UKT itu kan ada terakhir jadwalkan tanggal sekian kayak gitu, sehingga kita menyelesaikan tuh teman-teman yang sudah mendaftar munakosah itu. Terus ini sekarang kita mempersiapkan dokumen untuk perkuliahan nanti di semester depan, semester ganjil berarti. Ini sudah kita persiapkan dari sekarang, mulai dokumen kurikulumnya, terus rencana pembelajarannya, terus kemudian kita juga evaluasi kemarin di semester genap itu ada permasalahan apa, terus nanti solusinya apa. Jadi malah kalau kayak gini tuh kita sedang sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan perkuliahan. Nanti kalau perkuliahan udah jalan tuh biasanya 1 minggu 2 minggu tuh agak sibuk. Tapi setelah itu kan kita agak santai karena udah berjalan, sistemnya udah jalan gitu. Nah, Bapak ini kan salah satu dosen Fakultas Dakwah, Pak. Iya. Sebenarnya apa aja sih Pak yang Bapak ajar gitu mata kuliahnya gitu? Saya sebenarnya masuk sini itu ngajar sistem informasi manajemen dakwah. Tapi basic saya itu sebenarnya adalah ilmu dakwah. S2 saya itu ilmu dakwah. Kalau S1 saya KPI saya. Saya KPI, S2-nya di Semarang itu ilmu dakwah, tapi juga lebih ke KPI juga sih, lebih ke ya ada penekanan di komunikasinya, karena emang dakwah itu tidak bisa terlepas dari yang namanya komunikasi itu. Iya benar. Oke, kita mungkin langsung menuju tema kita pada hari ini, yaitu tentang Fakultas Dakwah. Gak cuma ceramah gitu. Kita kan dari Fakultas Dakwah nih Pak. Mungkin banyak teman-teman dari mahasiswa kita juga yang mungkin yang masih baru gini. Terus mungkin juga orang awam juga masih banyak yang berasumsi gitu bahwasanya Fakultas Dakwah, karena mungkin kata dakwahnya ini sendiri, mereka masih menganggap bahwa dakwah ini cuman ceramah aja, jadi dai outputnya gitu. Apa sebenarnya begitu Pak? Jadi tepat Mas, sebenarnya ini menjadi permasalahan dari dakwah itu sendiri. Jadi pemahaman yang sempit terhadap dakwah itu menjadi salah satu 3 permasalahan minimal yang ditawarkan oleh Prof. Basit itu. Prof. Basit itu menulis buku Wacana Dakwah Kontemporer itu. Di situ, di pendahuluannya itu Prof. Basit menuliskan bahwasanya ada 3 permasalahan besar minimal tuh di masyarakat tentang kegiatan dakwah.
Yang pertama itu tadi pemahaman yang sempit. Jadi masyarakat itu menganggap jika kegiatan dakwah itu adalah ceramah dan ceramah itu adalah dakwah itu sendiri. Gitu. Ini sudah menjadi apa ya pemahaman di masyarakat luas di sana itu kebanyakan kayak gitu pemahamannya. Nah, karena kegiatan dakwah itu dianggap sebagai kegiatan yang sempit hanya ceramah saja, maka banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya dia masuk kategori sedang berdakwah tapi tidak dianggap berdakwah. Ini akhirnya muncul permasalahan berikutnya, kurangnya penghargaan terhadap dai. Jadi yang dianggap dai, yang dihormati, yang dianggap melakukan kegiatan dakwah itu hanya penceramah-penceramah. Padahal di luar itu banyak sekali orang-orang yang melakukan kegiatan yang itu bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan dakwah itu. Nah, saya teringat salah satu cerita gitu ya, dituliskan kalau orang dakwah kan pasti baca bukunya Ali Aziz itu ya. Ya, ilmu dakwahnya Ali Aziz itu kan menjadi salah satu buku rujukan utama gitu dalam ilmu dakwah. Nah, di dalam bukunya itu Pak Ali Aziz itu menceritakan beliau itu pernah ke Inggris gitu ya, pernah ke Eropa, terus ketemu sama orang Indonesia di sana itu. Dia tuh kerja berangkat pagi, pulangnya pagi. Waktu itu kan puasa gitu, jadi kalau berangkat itu habis subuh berangkat, nanti pulangnya itu menjelang sahur baru pulang. Nah, orang ini kan secara mungkin ya, secara agama, secara apa kan dianggap orang kok kerja kayak gitu kan. Gitu. Orang kok kerjanya kayak gitu, berangkat pagi pulang pagi, kayak nggak terlalu memperhatikan agama. Tapi orang ini ternyata setelah ditanya sama Pak Aziz itu, dia ketika kirim ke Indonesia itu membagi kirimannya itu menjadi 3. Yang pertama untuk anak istrinya, terus yang bagian kedua itu untuk janda-janda dan orang tidak mampu yang ada di sekitar rumahnya. Terus kemudian yang ketiga itu sama istrinya disuruh untuk disimpan. Nanti kalau sudah cukup kita akan mendirikan panti asuhan yang kita gunakan untuk menampung anak-anak yatim piatu yang mereka tidak mendapatkan perhatian dan yang lainnya nanti kita berikan perhatian, berikan pendidikan dan lain sebagainya. Maka kata Pak Ali Aziz, orang ini itu sebenarnya sedang berdakwah. Maksudnya dia mengabdikan hidupnya. Iya. Jadi sebenarnya berdakwah itu adalah setiap upaya yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan untuk merubah perilaku seseorang. Ya, jadi dakwah itu dikatakan itu naklu ummatin mimmahatin ila mahatin. Jadi memindahkan umat, memindahkan manusia dari satu tempat di mana tempat itu buruk, mungkin dari kemiskinan, dari kebodohan, pokoknya hal yang dianggap buruk secara agama ila mahatin ke tempat yang lain yang lebih baik. Jadi kalau ada orang tuh mengentaskan kemiskinan, dia sedang berdakwah. Kalau dia sedang menolong orang yang membawa itu ya korban bencana dari tempat bencana ke tempat yang aman, itu juga sedang berdakwah. Secara hakikatnya seperti itu. Jadi dakwah itu luas. Maka sampai ada yang mengatakan dakwah itu sebenarnya adalah transformasi sosial. Karena tujuan utamanya adalah untuk merubah perilaku atau memindahkan umat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah dakwah itu. Jadi tidak hanya ceramah, semua kegiatan, termasuk kita ngobrol kayak gini, kalau kemudian yang kita sampaikan adalah kebaikan, kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berubah. Ini juga bagian dari dakwah. Gitu. Berarti topik-topiknya itu bahkan nggak cuma tentang keislaman gitu ya Pak ya? Biasanya kemanusiaan, kebaikan secara menyeluruh itu dakwah. Tapi yang namanya dakwah Islamiyah itu ya secara teoritis nanti secara keilmuan itu ya mengajak orang untuk menuju kebaikan yang diajarkan oleh Allah atau yang digariskan oleh Allah itu. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Mahfud itu kan dakwah itu khithun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'rufi liyafuzu bisa adatil ajali wal ajili itu. Jadi dakwah itu adalah memberikan motivasi kepada manusia alal khairi kepada kebaikan wal huda yang sesuai dengan petunjuk gitu. Jadi sesuai dengan petunjuk itu kalau dakwah Islamiyah itu berarti petunjuknya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kebaikan hidup itu ya sesuai atau menurut Al-Quran dan juga hadis ya gitu. Jadi kalau kita lihat kan dakwah ini mungkin sebuah kegiatan lah awalnya. Kalau saya baca di artikel itu memang gitu. Awalnya sebuah kegiatan. Dan gimana sih Pak akhirnya dakwah ini bisa menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan gitu ya. Karena kalau saya baca Pak, dulunya dakwah itu masuk ke dalam ilmu balaghah yang mana itu masuknya ke ilmu sastra gitu. Kemudian sekarang punya cabang ilmu sendiri
Karena kita tahu kalau ilmu pengetahuan itu harus punya syarat-syarat pokok ya. Iya. Kayak objektif itu. Iya. Universal dan gitu. Gimana Sebenarnya gini, akhirnya iya, dakwah itu ya jadi ilmu sendiri gitu ya. jadi ilmu sendiri. Jadi kalau dilihat dari kalau kalian belajar tentang filsafat ilmu itu ya, syarat sebuah ilmu disebut sebagai ilmu itu kan ketika memiliki 3 landasan pokok itu ya. Yang pertama landasan epistemologi kayak gitu, terus landasan aksiologi, terus satunya lagi landasan yang pertama itu landasan apa Mas? Yang berkaitan dengan ontologi. Jadi ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi itu. Nah, ontologi ini berkaitan dengan objek yang dikaji, berkaitan dengan hakikat dari ilmu itu sendiri itu. Nah, dakwah itu sudah punya. Dakwah itu punya objek kajian dari ilmu dakwah itu adalah ada yang mengatakan Al-Quran dan hadis, ada yang mengatakan itu manusia. Jadi objek material, karena objek ontologi itu kan objek ilmu itu kan ada 2 ya, ada material, ada formal gitu. Nah, objek material suatu ilmu itu boleh sama. Nanti yang membedakan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya adalah objek formalnya ini. Dari sudut mana kita melihatnya. Nah, kalau saya itu lebih cenderungnya ilmu dakwah itu objek kajiannya adalah manusia. Nah, objek formalnya itu apa? Dari segi bagaimana manusia mempengaruhi manusia yang lain untuk menuju ke jalan Allah itu. Jadi cara manusia yang satu dengan manusia yang lain supaya terpengaruh untuk mengikuti jalannya Allah itu. Terus epistemologinya juga punya. Kita menggunakan epistemologi pendekatan. Epistemologi kan cara menggalinya itu. Bisa dengan cara historis, pendekatan historis. Bisa dengan sosiologis, bisa dengan antropologis. Bisa dengan menggunakan pendekatan komunikasi, pendekatan manajemen dan juga yang lainnya. Intinya ilmu dakwah itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Nah, kalau aksiologi itu kan berkaitan dengan norma. Apa sih untungnya ada ilmu dakwah itu apa? Nah, karena ilmu dakwah itu adalah tujuannya untuk mempengaruhi manusia supaya itu mengikuti jalannya Allah, maka keuntungannya ya nanti akan tercipta masyarakat yang lebih teratur, akan tercipta masyarakat yang lebih baik kan kayak gitu. Jadi secara 3 landasan itu sebenarnya dakwah itu sudah ada dan sudah bisa memberikan landasan di mana dia layak untuk berdiri sendiri sebagai sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan akhirnya pun bisa menjadi nama, menjadi fakultas di suatu universitas. Betul. Nah, ini banyak yang tidak dipahami sama teman-teman. Teman-teman kurang mendalami karena biasanya fokus pada prodinya masing-masing kayak kalian misalkan anak KPI ini fokusnya ke komunikasi gitu kan. Sehingga ketika ditanya tentang apa bedanya dakwah misalkan dengan komunikasi gitu. Nah, harusnya kan berbeda. Kalau misalkan dakwah dengan komunikasi itu sama-sama menyampaikan pesan, sama-sama mengajak gitu ya. Ya berarti nanti dakwah itu tidak sebagai sebuah ilmu, dia nggak ada bedanya dengan komunikasi. Gitu. Pendidikan itu juga sama, pendidikan itu kan juga menyampaikan ajaran Islam. Nah, dakwah itu juga menyampaikan ajaran Islam. Lalu bedanya apa? Nah, ini perlu dibahas di segmen tersendiri itu. Apa yang membedakan dakwah dengan ilmu yang lain? Intinya sebenarnya secara landasan, secara filosofis, dakwah itu sudah bisa berdiri sebagai sebuah ilmu sendiri. Nah, kenapa kemudian dakwah itu harus berdiri sebagai sebuah ilmu? Karena dakwah itu selain kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah, ini menjadi pokok utama dari ajaran agama Islam. Kalau misalkan tidak ada dakwah, maka tidak akan ada ajaran Islam. Dari dulu, dulu itu kan Nabi dan Rasul itu diutus itu kan tujuannya untuk apa? Menyebarkan ajaran Islam kan kayak gitu. Maka di sini dakwah itu di samping sebagai sebagai sebuah, tidak hanya sebagai sebuah kegiatan, tapi jauh dia itu sebagai sebuah perintah, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika dan seterusnya itu kan. Jadi ini perintah. Maka supaya perintah ini dapat dijalankan dengan baik, kita kan harus melakukan ini itu secara ilmiah. Nah, ini permasalahan berikutnya ini. Pemahaman epistemologi para pendakwah di masyarakat itu juga mengalami degradasi, mengalami penurunan, tidak berbanding lurus dengan perkembangan zaman gitu. Sehingga makanya saya sering tawarkan di kelas itu, Mas, kenapa sekarang itu anak-anak itu kecenderungannya tidak mau datang ke musola, sedangkan dulu itu anak-anak itu mainnya ke musola. Musola itu selalu penuh, masjid musola itu selalu penuh dengan anak-anak ngaji. Kenapa anak-anak sekarang itu kok tidak mau datang ke musola? Maka kira-kira jawabannya apa? Jawabanmu apa? Kalau aku pembahasannya kurang relevan. Kalau aku lihat sih Pak, di
ya surau-surau gitu, masjid-masjid yang di sekitarku tuh, ya mereka masih tetap fokusnya tuh ngajarin yang tua-tua gitu. Ya jarang banget mereka pakai topik-topik yang Terus kalau kaitannya gitu. dengan anak tuh biasanya jawaban paling banyak itu apa? Karena sekarang sudah terdistraksi dengan gadget dan juga yang lainnya. Nah, ini kan dari sudut pandang orang yang sudah menyerah, Mas. Kalau orang paham epistemologi kayak tadi, berarti permasalahannya yang pertama tadi itu ya ini permasalahan epistemologi di mana dai ini tidak terlalu memahami bagaimana metode dakwah yang benar. Kan dakwah itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan tadi itu, kamu malas datang ke masjid karena pembahasannya dengan orang-orang tua saja, maka harusnya ini diganti dong pembahasannya. Kalau misalkan beliau imam masjidnya atau pengurus masjidnya tidak bisa, ya cari penceramah dari luar yang bisa berbicara tentang masalah-masalah sedang kan kayak gitu. Terus tadi misalkan permasalahan sudah tahu kok pokok permasalahannya itu adalah terdistraksi dengan gadget. Kenapa itu tidak jadikan sebagai senjata untuk menarik mereka datang ke masjid? Misalkan masjid memiliki wifi gratis, tapi passwordnya harus sholat dulu, ngaji dulu. Nah ini kan bisa. Ya meskipun entah berhasil atau enggak, tapi itu belum pernah dipraktekkan kan. Belum ada masjid yang seperti itu yang ramah terhadap anak-anak itu. Terus misalkan anak-anak itu ke masjid, di masjid tidak mungkin dong nonton yang tidak senonoh gitu kan, tidak mungkin gitu. Minimal bisa dikontrol. Nah harusnya ini makanya ketika orang dai itu memiliki pemahaman epistemologi yang tinggi, maka tidak ada kata tidak berhasil. Nah itulah pentingnya ilmu dakwah tuh kayak gitu. Jadi meskipun ini hanya sebuah kegiatan, karena dakwah di dalam Islam itu tidak hanya sebatas kegiatan, tapi ini jauh, ini adalah perintah dari Allah. Maka untuk menjalankan perintah dengan baik kan seperti orang mau menjalankan sholat kan harus tahu caranya seperti apa. Nah dakwah itu juga supaya bisa terlaksana dengan baik kan kita harus tahu cara yang terbaik itu seperti apa. Makanya kemudian dirumuskanlah oleh orang-orang itu tentang dakwah itu sendiri. Ini kayak gitu Mas kira-kira. Dan penting menurut saya. Makanya kata Prof. Basit tadi kan saya sampaikan di awal tuh ada 3 permasalahan tuh. Yang pertama pemahaman sempit itu tadi. Yang kedua permasalahan epistemologi ini. Banyak para dai yang kemudian kurang memiliki pengetahuan tentang dakwah secara teoritis itu. Terus kemudian yang ketiga tadi karena pemahaman yang sempit, karena kurangnya epistemologi ini akhirnya tidak ada penghargaan terhadap para dai itu. Saya contohkan seperti ini Mas, tidak ada penghargaan itu. Marbot masjid itu, marbot masjid yang bersih-bersih masjid, yang kemudian azan dan juga yang lainnya. Ya mungkin kalau di beberapa masjid itu sudah mendapatkan penghargaan yang layak kayak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia dai. Dia dai kan, dia membantu untuk terlaksananya ibadah dengan baik, dia juga memanggil orang untuk ibadah. Terus kemudian takmir masjid yang merencanakan membuat jadwal TPA, merencanakan ada pengajian umum. Ini kan sebenarnya mereka itu dai. Termasuk dai juga berarti. Dai, mereka itu sebenarnya dai itu. Karena mereka dai itu tadi yang mengajak orang lain untuk berbuat baik kan ini kayak gitu. Memindahkan orang dari satu tempat yang buruk ke tempat yang baik itu. Orang mengajak ngaji, baik apa enggak? Baik. Yang buat program itu siapa? Takmirnya bukan. Takmirnya harusnya takmir ini dai. Tapi tidak ada penghargaan. Mungkin kalau di luar sana, gimana tidak ada penghargaan? Sekarang kan banyak penceramah-penceramah yang tarifnya itu puluhan juta. Kita sudah hargai. Nah, tapi tidak sebatas itu saja dakwah itu. Justru yang menjadi dai-nya itu adalah IO-nya yang mengadakan. Misalkan kamu ngundang siapa? Gus Ikdam ini. Kamu sama teman-teman itu. Yang menyiapkan acaranya itulah Gus Ikdam itu hanya bagian dari organisasimu yang bertugas untuk menyampaikan. Tapi sebenarnya yang merencanakan itulah dai-nya itu gitu loh. Nah, orang-orang yang merencanakan di balik layar ini kurang mendapatkan perhatian, apresiasi yang positif dari masyarakat. Itu permasalahan sehingga kemudian dakwah ya gini-gini aja Islam itu kayak gitu. Gitu. Tapi permasalahan ini sebenarnya terjadi di apa ya? Di Indonesia saja, di luar negeri juga sama sebenarnya Pak. Mungkin secara keseluruhan masih seperti ini keadaannya. Masih sama ya? Ya masih sama keadaannya. Ya nggak jauh berbeda lah. Ya meskipun agak-agak berbeda gitu ya. Sekarang kita itu kayak semacam ada ketakutan gitu ya. Misalkan kayak orang menjadi imam terus digaji kayak gitu nanti takut dibilang komodifikasi agama kan kayak gitu. Jadi ada kayak semacam serangan-serangan seperti itu. Padahal dulu di zaman Kerajaan Abbasiyah itu ya kalau tidak salah saya pernah mendapatkan informasi itu
imam masjid itu gajinya puluhan juta mas, guru ngaji itu gajinya puluhan juta kalau dikuruskan sekarang ya. Kalau dulu kan uang mereka kan dirham itu kalau dikuruskan sekarang itu bisa puluhan juta. Orang ngajar ngaji, marbos masjid, tukang adzan itu dulu 300 juta atau berapa gajinya. Imam itu 2 kali lipatnya, berarti 600 juta. Terus guru ngaji, dosen dan yang lain itu yang ngajarin fikih, ngajarin ilmu hadis dan yang lainnya itu 2 kali lipatnya, 1,2 M per bulan. Itu ada catatannya khusus itu. Ada kitabnya itu. Kitabnya kalau tidak salah namanya itu apa ya, nafakot apa gitu. Itu menceritakan tentang keuangan di era Abbasiyah itu. Jadi dulu itu kayak gitu dan tidak ada orang yang kemudian menganggap ini komodifikasi agama dan yang lain, enggak. Sekarang kita mau seperti itu sudah diserang oleh orang-orang kayak gitu. Akhirnya ya yang namanya berjuang itu kan butuh materi juga. Kita butuh makan, butuh. Sekarang kita diminta untuk berdakwah ke Aceh misalkan. Terus kemudian kita lillahi ta'ala. Kalau kita belum benar-benar kaya gitu kan, tiket ke Acehnya saja udah berapa kayak gitu, pulang pergi udah berapa dan juga yang lainnya. Sehingga menurut saya itu juga menjadi apa ya, kalau bahasa kalian di dalam sound itu noise gitu ya, gangguan-gangguan kecil yang kemudian membuat dakwah ini sedikit agak terhambat gitu kan, karena ya ada unsur-unsur sosial yang masuk kayak gitu. Itu ada apa namanya, komodifikasi, ada menjual agama dan juga yang lainnya kayak gitu. Ini muncul di masyarakat sehingga ya kayak ginilah kondisinya seperti ini. Nah itu yang harus kita atasi itu kira-kira. Oke Pak, kita sekarang ini kan udah masuk ke era digital. Yes. Masyarakat kita adalah masyarakat informasi, terutama Gen Z ini kan lahir di era internet. Dan orang itu ketika menggunakan internet itu punya 2 motif. Yang pertama motif intrinsik. Motif intrinsik itu ada bahwa internet itu menghibur dan juga mudah digunakan. Yang kedua itu motif ekstrinsik. Ekstrinsik itu bahwasanya internet itu bermanfaat, punya banyak manfaat gitu. Nah, tapi kalau dilihat tuh sekarang motif intrinsiknya itu lebih banyak apa ya, mendominasi gitu. Orang kalau pakai internet itu lebih banyak cari hiburan aja gitu. Nah, ini menurutku salah satu tantangan juga di dakwah itu, karena kebanyakan konten dakwah itu reach-nya kurang, apa ya, performanya kurang lah di sosial media itu, di dunia internet. Karena mungkin orang menganggap itu kurang menghibur atau nah. Itu gimana Pak solusinya Pak kira-kira? Ya, itulah yang sering saya ajarkan kepada kalian gitu kan. Ketika ada mata kuliah dakwah, ketika ada mata kuliah tentang apa ya namanya, komunikasi massa dan juga yang lainnya itu kan. Ini kan sebenarnya membantu pemahaman kalian di komunikasi massa, misalkan ada use and gratification dan juga yang lainnya itu kan. Ini kan harusnya menjadi pemantik kalian. Maka ketika saya minta teman-teman itu untuk membuat konten dakwah gitu ya, ini sebenarnya saya memantik pemahaman kalian tentang dakwah. Nah, tapi ternyata teman-teman tuh ketika diminta untuk membuat konten dakwah, yang muncul kontennya apa? Monolog, ceramah. Kalau enggak podcast Islami kan kayak gitu itu. Ya, podcast Islami masih agak mending ya. Terus kemudian nanti ada apa namanya ya, kalau kadang ada yang buat film juga dan juga yang lainnya. Ya, itu tidak salah gitu. Itu tidak salah, tapi berdasarkan teorimu tadi ada intrinsik, ada ekstrinsik. Apakah kemudian konten yang dibuat itu akan bisa menaikkan algoritmanya? Akan bisa muncul. Maka saya itu salut dengan yang namanya Habib Ja'far itu. Ya, kalau teman-teman bayangkan ya, Habib Ja'far itu ketika membuat konten, meskipun beliau dakwah itu ya, kontennya itu akan selalu mengikuti konten yang sedang in saat itu. Misalkan kemarin itu in konten apa namanya itu hedon gitu ya. Orang nari gitu kan. Terus nanti muncul Lamborghini gitu. Tahu kan ada konten kayak gitu, mungkin narik apa kelihatan berat, ternyata nanti Ferrari muncul gitu. Nah, Habib Ja'far itu ketika membuat konten kemarin kebetulan di masa apa Idul Adha itu kan, korban itu. Nah, itu ketika narik yang muncul domba untuk dikorbankan. Artinya di sini apa namanya? Itu pasti akan menarik, Mas. Itu pasti akan muncul di algoritma karena kontennya itu mirip-mirip dengan konten yang sedang in itu. Ya kan dulu ada social experience gitu kan, konten gitu. Apa namanya? Kalau saya tanya dan kamu bisa diam dalam waktu 2 menit, maka saya akan kasih kamu uang 200.000 misalnya. Nah, ini kan rame dulu itu. Orang ketika ditanya kan pasti refleksnya jawab gitu kan. Nah, itu Habib Ja'far juga bikin konten kayak gitu tuh dengan YouTuber, dengan konten kreator terkenal gitu.
Habib, kalau saya tanya Habib tidak menjawab maka saya akan kasih 200.000 itu. Terus ditanya, Habib jawab. Setelah itu, loh Habib, kok pilih jawab sih? Ya, saya daripada 200.000 cuma selamat di dunia, mendingan saya selamat di akhirat dan saya dakwah gitu. Nah ini kan menjadi hal yang menarik. Jadi kemasan dakwah itu nggak harus dengan ceramah, nggak harus dengan apa, tapi bagaimana kemudian kita mengikuti tren yang sedang in saat ini, tapi kita isi dengan konten-konten yang kontennya itu adalah Islami, konten yang kontennya itu dakwah. Langsung Habib Ja'far yang terbaru ini bikin atau diundang di podcastnya Indra Firmawan itu kan juga pasti banyak obrolan-obrolan terus sih login yang sama Onat itu yang seri setiap Ramadan itu kan juga ramai juga yang nonton. Artinya ternyata Islam itu bisa dikemas dengan cara yang seperti itu. Sekarang kan Habib Ja'far, terus Felix Xiao itu juga menurut saya bagus itu ketika podcast penampilannya juga santai, nggak terlalu mustahil dan juga yang lain. Terus bahasa yang digunakan juga bahasa Gen Z, bahasa apa sehingga menarik disimak. Jadi secara tidak langsung dia memasukkan moral-moral, itulah yang disebut sebagai dakwah persuasif tuh kayak gitu. Jadi dakwah persuasif itu ketika yang didakwai itu tidak merasa didakwai, tapi dia mendapatkan kemanfaatan itu gitu. Dan juga mungkin secara tidak sadar di alam bawah sadarnya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh si dai tadi gitu. Iya, dan mungkin apa ya? Kalau aku lihat Ustaz Felix itu dia menggunakan referensi dari pop culture yang lagi ramai sekarang. Ya itu. Lah begitulah maksud saya, Mas. Saya seperti itu. Habib Ja'far itu kan juga kayak gitu kan. Bahasa yang digunakan tuh gak harus selalu bahasa yang Islami, harus menggunakan simbol-simbol Islam itu kan enggak. Tapi justru yang bisa mengena itu malah yang kayak gitu. Misalkan bahasa tadi ya pop culture yang digunakan. Terus kemudian cara ngomongnya, cara menyampaikannya itu Ustadz Felix itu kan lebih santai juga gitu ya. Lebih kekinian lah kalau saya melihatnya, tidak yang kemudian ceramah. Jadi dalam Islam itu kayak gini enggak, sambil santai saja, sambil guyon, sambil apa, dan itu akan lebih mengena. Yang menarik, sesuatu itu ya tidak hanya ketika di era digital ini, sebenarnya dulu itu ya yang bisa viral, yang bisa menarik banyak massa, yang bisa diikuti ya orang yang secara teori use and gratification itu bisa menangkap keinginan dari audiens, terus kemudian kita bisa memberikan dengan baik, itu pasti yang akan diikuti itu yang kayak gitu. Maka itu tantangan para dai sekarang adalah bagaimana kemudian memahami benar-benar teori use and gratification, di mana orang itu melihat channel kita, melihat apa itu sesuai dengan kesenangan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kita harus bisa menangkap itu dan kita harus bisa menciptakan satu konten, satu channel yang itu menarik untuk dilihat itu. Oke, Pak. Saya tertarik akan satu hal, Pak. Jadi sekarang itu kalau di ranah user experience gitu, di sebuah misalnya aplikasi atau sosial media gitu. Itu mereka itu mengedepankan yang namanya personalisasi dan preferensi gitu. Jadi bagaimana pengalaman tiap user ketika menggunakan aplikasi itu sesuai dengan apa yang mereka suka, sesuai dengan preferensi mereka. Mungkin salah satu contohnya ya tadi itu algoritma tadi gitu ya, di sosial media. Gimana Pak caranya dakwah ini bisa mungkin menguasai algoritma? Ya mungkin tadi termasuk salah satu jawabannya tadi gitu. Apa ada trik lain gitu? Kalau menurut saya kalau melihat dari algoritma dari media sosial dan yang lainnya ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah itu tadi, kita mengikuti konten yang sedang in gitu. Terus ketika biasanya itu kalau orang itu sudah suka terhadap sesuatu itu kan nanti pasti dia akan memiliki kefanatisan kan kayak gitu. Nah, setelah itu nanti kita naikkan grade-nya itu. Jadi kita tidak hanya mengikuti tren saja, tapi kita bisa menciptakan tren kita sendiri. Secara tidak langsung kayak gitu. kayak gitu tuh secara tidak langsung akan terjadi kok Mas. Misalkan kayak Habib Ja'far itu punya penampilan yang seperti itu ya. Nanti pasti orang itu akan menganggap, oh ini page-nya Habib Ja'far, oh ini page-nya Habib Ja'far. Secara tidak langsung akan membentuk tren dengan sendirinya itu. Sama seperti Gus Ikdam tuh yang suka pakai sarung batik. Akhirnya orang-orang kan ketika melihat sarung batik, oh itu sarungnya Gus Ikdam. Jadi langkah pertama menurut saya bagaimana kemudian tadi itu masuk ke dalam
experience, pengalaman dari orang-orang yang menyaksikan itu dulu. Kita disukai dulu lah. Kita disukai dulu, setelah kita disukai maka kita akan masuk ke dalam hati mereka, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan itu insya Allah ya akan menjadi trend center sendiri. Pasti akan menjadi trend center. Misalkan Habib Ja'far itu kayak gitu ya, pasti nanti akan ada yang endorse dan juga yang lainnya itu. Nah ini secara tidak langsung kan dia menciptakan trend centernya tersendiri. Meskipun kita tidak bisa merubah keseluruhan orang, itu kan pasti punya selera kan gitu. Tapi minimal secara bahasa, secara apa yang Islami itu bisa kemudian sedikit demi sedikit tren itu bisa ini. Saya ingat betul dulu itu ada almarhum Uji itu, bapaknya Abizar itu. Itu dulu kan dia dai gaul gitu ya. Awal-awal muncul itu dia itu dulu dai gaul tuh, sampai cara berpakaiannya pun itu menjadi trend center. Ada dulu itu baju koko yang di kerahnya itu pasti dulu dia katakan, oh itu Koko Jeffrey, oh itu peci Jeffrey dan kayak gitu. Sehingga dari situlah Mas, caranya itu seperti itu menurut saya. Kita ambil hati dari audiens dulu, kemudian setelah kita mengambil hati maka ini akan audiens ini pasti akan membentuk atau menjadikan kita sebagai trend center mereka. Nah kalau sudah seperti itu tinggal kita menjaga perilaku kita, jangan sampai kita itu menyesatkan orang-orang itu. Ya misalkan kayak sekarang Gus Bah itu kan meskipun cara berpakaiannya itu sangat sederhana sekali, tapi kan orang itu kayak menjadi signaturnya Gus Bah gitu kan. Oh itu cara peciannya Gus Bah kayak gitu, oh bajunya Gus Bah kayak gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya caranya kayak gitu Mas. Berbicara soal tren tadi ya Pak ya. Ya. Kita kan dari Fakultas Dakwah ini apa ya Pak? Ya kan kita masih anak muda gitu. Kita punya apa ya? Kesempatan di masa depan untuk membuat tren. Apakah Fakultas Dakwah ini sebenarnya punya nggak sih Pak? Kira-kira ada kesempatan nggak kalau Bapak lihat itu? Untuk menciptakan tren, sebuah trendsetter gitu, menjadi sebuah trendsetter. Ya kalau secara optimis saya akan jawab kita punya kesempatan yang sangat besar sekali gitu ya untuk menjadi trendsetter. Kan sebenarnya kita kan sudah memiliki banyak sekali, ya ada beberapa tokoh lah. Kalau misalkan kayak nasional tuh Ustadzah Mumpuni itu juga lulusan dari fakultas kita. Itu bisa kita jadikan, oh berarti Fakultas Dakwah UIN Saizu itu nanti jadi trendsetter dalam menciptakan penceramah-penceramah handal seperti Ustadzah Mumpuni. Terus kemudian kalau yang di sini ada Ustadzah Ridono juga dan juga yang lainnya. Jadi kita punya apa namanya itu, punya peluang yang sangat besar sekali. Apalagi dengan tagline kita sekarang di Fakultas Dakwah itu One Person One Passion. Nah itulah nanti kita akan mencari nih kira-kira passionnya siapa yang akan kemudian mendahului untuk menjadi tren itu. Nah kalau di Purwokerto itu kan kayak alumni kita itu ya jadi penyiar RRI dan juga yang lainnya. Jadi terkenalnya itu sebagai announcer yang baik. Terus belum lagi alumni-alumni yang mendirikan Biro Haji Umroh dan juga yang lainnya itu kan. Jadi nanti tinggal kita lihat saja ke depannya itu mana yang akan lebih dominan, yang kemudian akan menjadi trend center di Fakultas Dakwah, sehingga ketika orang mendengar kata Fakultas Dakwah UIN Saizu, oh pencetak penceramah handal, atau oh pengusaha travel umroh yang sukses, atau pendamping sosial yang sukses, atau apa kan kita punya 4 prodi itu ya masing-masing, atau guru BK yang handal atau juga yang lainnya. Ya itu kita harapkan pasti kita akan menjadi pengennya kayak gitu. Makanya kita pengen menjadi world class university itu kan kayak gitu tuh, mengikuti perankingan dan juga yang lainnya. Nah, semua lini termasuk fakultas kita juga harus bekerja keras untuk menciptakan trend center kita sendiri, untuk menciptakan distingsi atau kemampuan kita sendiri. Perbedaannya fakultas kita dengan fakultas lain itu apa sih? Kayak gitu ya. Berarti artinya one person one passion. Jadi akan menjembatani gimana tren itu nanti kita bikin. Nanti terutama trennya itu sesuai dengan passion kita masing-masing. Ya, sesuai dengan passion kalian masing-masing. Nanti kalau yang kayak kemarin itu kan ada adik kelas kalian tuh anak API yang jadi kayak semacam Miss Indonesia, ikut perlombaan kayak gitu. Itu ya kita support gitu, ada kita support. Nanti mungkin bisa diundang untuk podcast gitu kan. Kemarin tuh sampai finalnya itu di Jakarta kemarin itu ada itu voting kayak gitu itu. Ya itu kita dukung. Artinya bisa jadi nanti kita menjadi trend center untuk trend center muslimah dan juga yang lainnya kan. Dan ya kita optimis Mas kalau kita bisa menjadi trend center. Nah termasuk
apa yang kalian lakukan saat ini mengadakan podcast dan juga yang ini kan bagian dari untuk bermanfaat kepada banyak orang. Nanti tergantung mana yang akan lebih maju duluan, apakah podcastnya, apakah usaha yang kita bangun, ataukah prestasi dari akademiknya. Ini kan semua itu ya kita biarkan mengalir begitu saja, nanti biar siapa yang akan membawa fakultas dakwah ini besar lebih dulu. Yang penting setiap dari kita itu bekerja keras sesuai dengan passion kita masing-masing gitu kan, untuk memajukan fakultas ini. Jadi kalau ditanya apakah kemudian ke depan kita akan bisa menjadi trend center, secara optimis saya jawab pasti bisa. Kalau kita melaksanakan pekerjaan kita dengan maksimal setiap lininya, mahasiswanya juga iya, terus dosennya juga iya, pengelolanya juga iya, itu pasti kita bisa. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ulul Aidi. Mungkin ya seperti itu saja kita pada pembahasan kali ini, sebuah kesempatan yang luar biasa tentunya bagi saya sendiri untuk bisa mengobrol bareng Pak Ulul di siang hari ini. Terima kasih Sobat Aqua sudah menyaksikan kita sampai detik ini. Jadi bagi kalian yang mau gitu atau yang sedang berkuliah di Fakultas Dakwah, jangan khawatir karena dakwah itu nggak cuma ceramah, tapi kita bisa mengembangkan passion kita terutama. Ya, terima kasih kembali Pak Ulul. Ya, sama-sama Mas. Ya, mungkin itu saja dari untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.